Perkenalkan, nama saya Cinta Kirana Putri, perwakilan dari SDIT Insan Mulia Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya yang tersebut sangat cantik. Bentuk tubuhnya sangat indah. Rambutnya terurai sampai mata kaki, ditambah lagi dengan keberadaan poni yang tersisir rapi dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayang, ia memiliki sifat yang buruk. Ia sangat pemalas. Ia tidak mau membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Seluruh permintaannya harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus banting tulang untuk mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya untuk turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu sangat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggak-lenggak menggunakan pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan nanti mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakang dengan membawa keranjang dan menggunakan pakaian yang dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun yang mengetahui bahwa dua wanita tersebut adalah ibu dan anak. Saat mereka mulai memasuki desa, orang-orang mulai memandangi mereka. Mereka terpesona melihat kecantikan anak gadis tersebut. Terutama para pemuda-pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah anak gadis tersebut. Dan ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis tersebut, keadaannya sangat kontras. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya tersebut, seorang pemuda pun mendekat dan bertanya, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Tanya sang pemuda. Namun, apa jawaban gadis itu? "Bukan, dia adalah pembantuku." Anak gadis itu pun melanjutkan perjalanannya. Ketika tak berapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Tanya sang pemuda. Bukan, dia adalah pembantuku." Begitulah setiap anak gadis itu ditanya orang dalam perjalanannya yang mengenai ibunya, ia selalu memperlakukan ibunya sebagai pembantu atau budaknya. Ia tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Pada mulanya, sang ibu masih dapat menahan jawaban anaknya yang durhaka tersebut. Namun, ketika jawaban itu terus berulang dan amat menyakitkan hati, sang ibu yang malang itu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak sanggup menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Perlahan-lahan tubuh gadis yang durhaka itu pun berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Saat perubahan itu mencapai setengah badan, anak gadis itu pun memohon ampun kepada ibunya.
"Ibu, ampunilah anakmu ini, Ibu. Ibu, ampunilah kesalahan anakmu ini, Ibu. Ibu, ampunilah aku, Ibu." Anak gadis itu pun terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Namun semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh anak gadis itu pun berubah menjadi batu. Dan oleh masyarakat setempat, namun kedua matanya masih menitikkan air mata seperti orang yang sedang menangis. Oleh karena itu, batu tersebut dinamai sebagai batu menangis. Oleh masyarakat setempat, kisah itu benar-benar terjadi. Pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya sendiri yang telah melahirkan dan membesarkan kita, pasti perbuatan laknatnya akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.